Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga ditemani oleh sahabat saya Bang Jainuddin. Sehat Bang Jai? Alhamdulillah. Kita ngaji lagi kali ini Bang. Alhamdulillah. Sahabat beriman dimanapun berada, ini mungkin banyak dialami oleh kita semua ya, termasuk saya. Kalau ketika sholat nih Pak Ustadz, susah sekali mau khusyuk seperti itu ya. Apalagi sebelum sholat itu ada masalah gitu ya. Ada pikirannya. Ada masalah dengan istri gitu. Wah, sholat itu sudah kadang-kadang kalau masalahnya berat, sholatnya gemeter gitu. Kusuk itu waduh jauh banget, di sini udah mikir alasan. Kenapa Pak Ustadz itu sholat tidak bisa kusuk? Apa kiat-kiatnya ini supaya bisa lebih kusuk gitu Pak Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebenarnya itu khusyuk, kurang khusyuk, tidak khusyuk itu tergantung keadaan orangnya itu sendiri. Jadi kalau mamanya kayak kamu pekerja normal ya, pekerja normal mamanya, itu sholat itu pasti mikir. Iya. Pasti mikir sesuatu di luar itu, pasti itu. Bener. Mau baca Fatihahnya, mau bacaan yang ada dalam Quran, mau rakaat pertama atau rakaat kedua atau 3 atau 4 itu mesti mikir. Nah, itu memang itu hal yang normal sebenarnya bagi pekerja-pekerja normal itu ya normal aja dia mikir ini mikir itu, apalagi kalau ada apa namanya yang kamu tadi cerita ada masalah dengan istri. Cuma yang mau saya tanyakan tadi, kamu kan cerita ya pada waktu ada masalah dengan istri, kenapa yang kamu omongkan tadi mencari alasan apa ya enak ya kan gitu ya. Ya, kan itu kok alasan, bukan menyelesaikan masalah gitu maksud saya. Kadang-kadang kan gitu Pak Ustadz, telat pulang misalnya itu kan, kalau istri mukanya kelihatan cemberut itu kan, sholat maghrib sudah di sini mau nyari alasan nih, alasannya apa nih gitu. Padahal tadi pulang dari kantor cepet gitu. Kira-kira pulang dari kantor malah sebelum jam 3 gitu. Tapi sampai rumah loh kok jam 9 gitu ya. Gitu seringnya gitu. Iya. Nah itu kan beda, kalau itu kan ada persoalan sebenarnya. Nah itu ya sholat pasti nggak khusyuk lah. Nah cuma bagi orang-orang yang standar biasa persoalannya kecil-kecil tapi nggak khusyuk, itu karena memang ritme sehari-hari seperti itu. Ngerjain apa belum selesai di dalam sholat itu pasti mikir aja, otomatis itu. Nah bagi yang seperti itu memang ada setan. Setan yang bagaimana kok bisa menjadikan kurang khusyuk itu ya setan yang urusan dunia itu tadi. Setan urusan dunia yang dimana pada saat kita mengerjakan urusan dunia itu kadang dan seringnya tidak ada Allahnya. Biasanya tetap itu ada setan. Nah setan itulah yang mengganggu pada saat kita itu mencoba mengerjakan sholat khususnya. Nah, bagi orang-orang yang dia tidak mengerjakan kehidupan sehari-hari itu lumrahnya manusia biasa. Maksudnya apa nih? Ya orang hanya ngurusi ngajar atau ngurusin agama atau apa namanya itu ngajar agama, kemudian dakwah, hanya itu aja. Dia nggak nyari uang melalui pekerjaan lain. Nah, insya Allah kekhusyuan itu agak lebih bisa, khususnya apalagi dia nggak punya istri. Jadi nggak tambah masalah, nggak ada gitu. Nggak ada masalah, itu insya Allah bisa khusyuk. Masa harus nggak punya istri baru? Nggak, ini perbandingan dulu Ji, bukan tidak boleh punya istri, enggak. Ini perbandingan. Kalaupun mamanya seseorang yang dia dakwah punya istri, nah itu pasti ada masalah.
dia menghidupi istrinya, kan gitu ya Pak? Dia harus menghidupi istrinya. Kan gitu. Iya, benar. Ada anaknya, dia harus menghidupi Nah. anaknya, seperti itu. Nah, itu pasti ada pikiran-pikiran yang memang akan lari dari kekhusyuan. Biasanya seperti itu. Cuma memang ada suatu cerita dulu, ada salah satu sahabatnya Rasulullah itu bertanya pada Rasulullah. Pada saat itu ngumpul semua para sahabat itu. Bertanya, wahai Rasulullah, kenapa saya sholat itu mikirkan ini, mikirkan itu? Saya berpikir saya tidak khusyuk, Rasulullah. Apakah sholat saya diterima oleh Allah Ta'ala? Memang pada saat itu Rasulullah sebelum menjawab itu beliau diam dulu, diam sejenak. Nah, di titik itulah setelah diam sejenak beliau itu mencoba menjawab sahabatnya. Jadi kalau gara-gara kurang khusyuk itu menjadikan kamu itu tidak sholat, setan yang menang. Gitu, dijawab, setan yang menang. Tapi kalau kamu di dalam sholatmu itu tidak khusyuk, tapi kamu tetap tertuju pada Allah, menuju pada Allah. Nah, menuju pada Allah ini ibaratnya adalah menuju pada bacaan-bacaan sholat dan mencoba untuk mengkhusukkan lagi dengan bacaan tersebut dibaca sampai akhir, walaupun tidak khusyuk lagi, mencoba lagi karena itu akan seperti itu. Nah, nanti Allah akan mendekat kepada kamu itu dengan rasa sayang. Jadi itu juga perjuangan, yaitu perjuangan dari setan yang ada dalam pikiran yang biasa kita lakukan dari pekerjaan sehari-hari kita, yang sebenarnya pekerjaan itu jarang kita tanamkan ada Allahnya di situ. Jadi biasanya itu kalau orang itu mengerjakan sesuatu, kalau sudah biasa itu kan ini saya tanya Haji nih, malah saya mau tanya Haji dari rumah Bismillah pasti, ya, kemudian berdoa. Ya, dari rumahnya berdoa sampai tempat kerjaan nih, tempat klinik nih. Pertanyaan saya, Haji. Ini pertanyaan saya, tapi jujur ya, biar kita semua belajar. Pada saat Haji itu megang komputer, ada Bismillah enggak? Pada saat mau ini, Bismillahirrahmanirrahim, mulai bekerja lagi. Ada enggak itu? Atau kadang ingat, kadang enggak, kadang ingat, kadang enggak, yang mana sih? Oh, biasa nih. Ini saya jujur nih. Selalu Bismillah pada saat megang komputer nyalain malah nyalain. Ya, oke. Nah, pertanyaan saya nih sama kamu nih tuh, dulu nih ya, pada saat kamu kerja, kamu dari rumah atau dari tempat kos atau dari camp ke tempat sana, kamu niat beneran nggak karena Allah Ta'ala, walaupun dalam perjalanan dululah menuju sana. Kalau doa ya. Doa ya. Kemudian pada saat sampai sana, kemudian kamu kan di direksi kit nih biasanya. Iya. Ya. Betul ya. Itu kamu mau ngerjain sesuatu Bismillah atau lupa atau banyak lupa atau kemudian ingat lagi Bismillah atau malah sering lupa? Banyak sekali lupa. Kenapa gitu ya, Pak? Nah, di sini kalau di sini kan jelas kayaknya Haji sudah mulai memahami nih. Kehidupannya kan udah ketemu terus kan, paham akhirnya. Setiap kali melakukan pekerjaan walaupun itu ringan, itu selalu Bismillah. Nah, kalau kamu kan udah lama nggak di proyek, atau di proyek walaupun di proyek itu Jakarta, sama, kira-kira kurang lebih sama. Karena biasanya nyampe di proyek nggak langsung masuk kantor dulu, langsung keliling. Keliling ya. Nah, di titik kamu keliling itu ada nggak pada saat ngelihat itu mulai bahwa saya melakukan pekerjaan nih, Bismillah. Seperti itu, atau kamu mengerjakan administrasi pekerjaan di direksi kit, kamu Bismillah, atau lupa sebenarnya? Enggak ada ya, berarti lupa terus ya? Lupa terus, bukan lupa, emang nggak tahu. Nggak tahu ya? Iya. Jadi ini sama, makanya pekerjaan-pekerjaan itu sama, temenmu, kamu itu mirip-mirip aja. Apalagi umpamanya atasanmu umpamanya yang meminta kamu untuk menghitung ulang. Nah, itu pernahkah kira-kira atasanmu yang nyuruh menghitung ulang itu, sebenarnya sekarang kamu tahu menghitung ulang itu sebenarnya kan ingin ada
Ya. ingin ada apa namanya? Efisiensi. Ingin Kalau ada- biaya ya, Iya, kalau biaya, iya. ya. Kalau biaya itu kan berarti ingin ada Kalau cari selisih. cari selisih, Iya. ingin ada selisih maksud iya. saya ya. Iya. Ingin ada selisih. Ya, pertanyaan saya, kira-kira atasan-atasanmu itu bismillah nggak dia ya? Kedengeran enggak pernah. Persoalannya bukan masalah kedengaran atau bismillah. Iya. Kalau dia cari selisih itu dia cari mau nyuri sebenarnya. Kalau dia Iya. bismillah malah dosanya berlipat-lipat. Iya, benar. Kan gitu sebenarnya. Kalimatullah enggak pernah terdengar Pak Ustaz. Iya. Mohon maaf ini, mohon maaf. Ya, jadi sebenarnya kebiasaan itulah makanya kenapa semua kehidupan dunia kita itu ada Allah itu dari niat kita, dari bismillah itu. Nah, itu ada Allahnya. Sehingga pada saat kita itu mengerjakan kehidupan dunia itu ada Allahnya. Bismillah, 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 selesai, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, di titik itulah biasanya seseorang itu insya Allah dalam sholat banyak khusyuknya. Seperti itu insya Allah ya, walaupun kadang-kadang muncul tapi hanya kadang-kadang. Itu banyak khusyuknya daripada tidak khusyuk. Banyak khusyuknya insya Allah lah. Nah, saya tanya sama Cici yang setiap kali melakukan aktivitas kan bismillah. Ci, ini jujur Ci ya, ini kan dulur-dulur beriman itu kan juga pengen dengar ya. Kalau mamanya haji dalam sholat banyak keluar dari bacaan sholat, maksud saya atau pikiran itu ya. keluar atau relatif banyak fokus walaupun hanya sekali lupa sedikit tapi nanti fokus lagi, atau panjang lupanya sehingga bacaan itu hanya cuma keluar melalui lisan, tidak ada ruhnya, tidak ada hatinya istilahnya. Yang mana Cip? Iya. Saya biasanya nih sebelum sholat itu udah niat berusaha untuk khusyuk ya Ustaz ya. Dengan membaca di mulut, diartikan di dada gitu kan. Kadang nggak sampai pol khusyuknya. Rokaat 1 aman, 2 aman. Kalau zuhur atau asar nih atau isya nih yang 4 rokaat, pas rokaat terakhir tuh suka hilang. Set, kok jadi mikir begini, balik lagi gitu. Jadi nggak pernah lulus gitu. Nggak pernah lulus. Jadi insya Allah memang benar. Jadi walaupun sehari-hari sudah dicoba untuk tetap dekat sama Allah Ta'ala, tetap namanya setan tetap masih ada. Makanya kalau nanti seseorang itu bisa khusyuk beneran dengan tenang ya, dengan tenang dipikirin bacaan, memang diperhatikan bacaannya, kemudian tartil enggaknya seperti itu sehingga sampai selesai, sampai salam. Nah, mudah-mudahan itulah yang dikatakan khusyuk. Tetapi juga tidak bisa disalahkan tidak khusyuk, karena tidak khusyuk itu sama seperti pada saat seseorang itu kadang ingat Allah, kadang enggak, kadang ingat Allah, kadang enggak. Cuma kalau bisa, kalau sholat itu kan khusyuk ya. Cuma kenapa tadi ada cerita dari riwayatnya Rasul itu seperti tadi, yaitu menjembatani agar sedulur-sedulur beriman yang belum begitu khusyuk itu ada semangat tetap untuk dekat kepada Allah Ta'ala. Jadi perjuangannya adalah kembali pada bacaan-bacaan sholat, sehingga di titik itulah mudah-mudahan Allah itu mendekat dengan rasa sayang, dengan rasa sayangnya Allah. Jadi ya bukan berarti saya nggak kusuk amat juga nggak apa-apa ya, belajar berusaha tidak seperti itu ya. Karena itu kan manusiawi aja. Makanya siapapun orangnya kalau dia mengerjakan pekerjaan di luar, insya Allah sholatnya agak sulit khusyuk sebenarnya itu. Kerjaan di luar maksudnya kerjaan apa Ustaz? Kerjaan di luar itu bekerja di luar, di rumah, ibadah maksud saya. Di luar ibadah. Di luar ibadah. Jadi kalau ada seseorang itu pekerjaannya ya hanya dakwah, kemudian hanya sholat, imamin di masjid, nggak ada kerjaan luar, dan dia sudah ada yang nanggung. Maksudnya di luar itu. Iya. Nah, insya Allah biasanya agak lebih khusyuk, agak loh ya. Ini saya nggak tapi kalau dia itu punya istri, punya anak, ya begitulah tetap. Karena itu tetap akan mengganggu, namanya setan itu tetap akan mengganggu. Karena apa? Pada saat umpamanya dalam menyelesaikan masalah dengan istri kan ada ego, ada emosi, ada suuzon dan sebagainya. Titik-titik itu setannya itu ya masuk di titik-titik itu. Sehingga pada saat kita itu sholat akan diganggu dengan jenis yang seperti itu. Jadi
tetap khusyuk, belajar khusyuk pada Allah Ta'ala, yaitu pada saat takbiratul ihram, jadi fokus pada bacaan terus menerus, walaupun bacaan itu sir tapi tetap fokus pada bacaan sampai salam. Mudah-mudahan niat yang baik dari kita untuk khusyuk dalam sholat ini dicatat menjadi amal soleh kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, demikianlah tayangan video kami kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.